Halo semua, kembali lagi di channel Metodologi. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi atau instalasi aplikasi Speed Test Tracker pada VPS IndoVM. Nah, Speed Test Tracker ini adalah aplikasi yang dapat kita jalankan di VPS, di mana aplikasi ini berfungsi untuk melakukan uji coba secara berkala kecepatan internet dari VPS. Nah, ini yang saya lihatkan sekarang ini adalah kecepatan internet dari VPS Kontabo yang berada di lokasi data center Singapura. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita tahu nih rata-rata speednya itu 200 Mbps untuk downloadnya, dan uploadnya itu 190, 198, kadang dia turun lagi sampai 81 Mbps gitu. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tahu nih patokan apakah kualitas jaringan dari VPS itu stabil atau tidak gitu. Nah, kalau yang nggak stabil biasanya dia misalnya 200 Mbps itu dia drop sampai 10 Mbps, itu kan jauh sekali dropnya ya. Pasti akan terasa nge-lag-nya. Nah, nanti pada kondisi nge-lag-nya itu dia berapa lama dia down gitu. Berapa drop networknya itu berapa lama gitu. Kalau sekitar 10 menit, 20 menit kan udah cukup lama ya gitu. Kalau dia hanya cuma 2 menit atau 3 menit itu masih oke. Tapi kalau bisa carinya jangan yang drop banget gitu. Misalnya seperti ini 200 Mbps kan, dia turun ke 100 Mbps masih oke. Tapi kalau turunnya sampai 10 Mbps itu pasti bakalan berasa banget lah. Oke, kita langsung aja install di VPS IndoVM. VPS IndoVM ini adalah VPS murah ya. Jadi teman-teman nanti yang mau dapat promo dari IndoVM dan juga Kontabo bisa daftar aja registrasi dari link yang ada di deskripsi. Oke, langsung kita coba. Kebetulan saya udah ada VPS-nya ya. IndoVM. Oke. Kita akan coba install Speed Test Tracker ya. Kita buka dokumentasinya Speed Test Tracker. Nanti link dokumentasi Speed Test Tracker ini ada juga di deskripsi ya linknya. Nanti teman-teman tinggal jalankan aja. Kita pakai yang Skillet, install with Docker. Copy aja yang ini ya. Oke, port 8443. Oke, ini proses download ya, download image-nya dari Docker. Kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti kalau proses downloadnya lambat itu berarti jaringan di VPS-nya ya kurang bagus ya. Oke, di sini kita Docker PS. Nah, di sini udah ada nih ya, Speed Test Tracker. Speed Test Tracker. Nah, kita bisa akses ini IP-nya berapa? IP ADDR. Oke, ini IP VPS-nya ya. Titik 2 8080. Oke, ini kita udah berhasil ya membuka halaman Speed Test Tracker-nya. Kita tinggal login, sign in. Kita cek ya passwordnya apa ya, password defaultnya ya. Authentication, security authentication. Password defaultnya tuh admin example. Passwordnya password ya. Password. Oke, kita udah berhasil login. Nanti pertama-tama teman-teman kalau setelah login jangan lupa nanti ganti passwordnya ya. Di sini di general kita change passwordnya, user ya, di mana user. Nah, itu change password. Oke, save. Oke, udah save. Kita coba login ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lakukan konfigurasi ya. Pertama kita bisa run speed test langsung di sini.
Kalau dia menjalankan speed test seperti ini, dia akan mengambil lokasi ISP terdekat gitu. Jadi sama dengan saat kita menggunakan speedtest.net, dia langsung ngambil tuh lokasi ISP terdekat dia pilihkan. Nah, kalau kita misalnya kita mau lakukan uji coba tes speed testnya tuh ke provider tertentu, teman-teman bisa klik di menu general di sini. Menu general di sini kita ganti dulu time zone-nya ya, Jakarta. Oke. Lalu kita speed testnya, misalnya kita mau kemana nih, ke Telkom misalnya ya. PT Telekomunikasi Telkomsel Pekanbaru misalnya. Lalu kita ke Indosat, ke CBN boleh juga, Indosat boleh juga. Ini teman-teman masukin aja provider-provider yang besar aja, Telkomsel gitu, yang gede-gede dari Indonesia lah ya. Telkomsel ini, terus Telkomsel Pekanbaru gitu. Misalnya MyRepublik Jakarta, kita masukin juga lah ya, MyRepublik Singapura ya, MyRepublik Jakarta, New West, Singapura. Kita masukin speed test server Singapura ini untuk mengetahui kecepatan bandwidth internetnya juga gitu. Jadi kita masukin aja new media ini. Oke, lalu kita save change. Nah, di sini ada speed test schedule, artinya speed test ini mau dijalankan setiap berapa lama gitu. Kalau teman-teman isi kosong gini, berarti nanti dia nggak akan jalankan otomatis gitu. Jadi kita butuh bikin schedule. Nah, kita klik cron generator. Misalnya kita mau bikin setiap 5 menit dia akan lakukan speed test. Nah, kita tinggal paste. Kalau teman-teman mau nanti misalnya setiap 10 menit atau 15 menit, nah teman-teman tinggal copy aja nih script apanya. Nih scriptnya. Nah, karena kita hanya 5 aja, kita bikin 5 menit. Saya biasanya sih setnya 5 menit aja ya. Oke, kalau kita klik save change. Oke, udah berhasil simpan. Kita klik dashboard. Oke, ini udah speed test started katanya. Kita akan lihat ya, hasilnya nanti akan muncul di sini nih. Teman-teman bisa jalankan beberapa kali juga sih. Ini seperti ini kita jalanin manual. Kalau kita nanti dijalankannya berdasarkan schedule, berarti dia akan dijalankan setiap 5 menit sesuai dengan schedule di sini. Dia akan lakukan speed test ke server-server ini nih. Kita klik result coba. Nah, ini udah mulai jalan ya. Downloadnya 590 Mbps, uploadnya 23 Mbps. Nanti di sini biasa muncul nih, itu hasilnya tuh dari speed test kemana gitu. Nah, ini kan nampak nih. Ke Indosat dia 900 Mbps, uploadnya 693. Ke Telkomsel dia 590, uploadnya 23 Mbps. Nah, nanti ini kita lihat dia akan berjalan secara berkala sesuai dengan schedule yang kita terapkan. Nanti juga saya akan share juga username dan password dan juga link untuk teman-teman bisa monitoring. Jadi teman-teman bisa lihat hasil resultnya ini secara detail gitu. Dan ini akan saya jalankan selama 1 bulan ke depan ya. Jadi teman-teman bisa lihat datanya selama 1 bulan ke depan. Baru dari situ teman-teman bisa putuskan apakah VPS dari IndoVM ini stabil atau enggak dari sisi networknya. Karena provider-provider di Indonesia itu mayoritas banyak masalah di sisi networknya, jaringannya. Nah, kita akan lihat nih sekarang IndoVM ini gimana gitu. Oke, nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai VPS ataupun Cloud VPS, bisa join aja grup Meet Teknologi Community. Linknya ada di deskripsi ya, link grup Telegramnya. Di situ teman-teman bisa diskusi dan bertanya-tanya mengenai VPS, mikrotik, jaringan, dan juga tentang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.